Halo semuanya. Halo, apa kabar? Kita ini siapa nih? Kita ini PSK Podcast Sehabis Kerja. Sebutnya apa? Motorcycle enthusiast. Oh, Lady Ngeri ya, Bikers. ngeri ya. Hah? Nggak tahu motorcycle enthusiast. Kepanjangan. Apa itu? Iya. Apanya? Yang pendek apa? Yang pendek. Oh iya, lebih suka yang pendek, tapi durasinya lama. Oke. Iya, iya, iya. Tidak usah Yang kira pendek terus. durasinya lama. Pak, saya punya pantun, Pak. Apa ini? Iya. Saya sambil lihat ya, Pak ya. Bikin pusing ya, mesti bikin pusing. Nanti Bapak juga. Loh, dia nakalan sudah punya tulisan. Iya. Jalan-jalan beli parcel. Oke. Jangan lupa mampir ke kota. Oke. Selamat datang Mbak Gisel. Iya. Di kota Surabaya yang tercinta. Oke. Sekarang Ya Bapak Allah. dong. Iya. Bapak dong. Ya mesti kan bikin pusing dia. Dia kebanyakan lihat YouTube yang lain, terus dia nyiapin terus buat nembak temennya. Iya. Iya. Untung saya sudah dibuatin Pak Adit. Jadi kalau salah jangan salahin saya. Iya. Jalan-jalan mutu pakai tustel. Lewat gedung KPK. Ayo Mbak Gisel kita ngobrol di PSK. Jadi gara-gara Bapak tadi keluar berdua, Bram, si Rizal nyiapin pantun, tak kasih pantun. Kalau Bapak licin, saya lebih licin. Oke, Pak. Oke. Silakan. Tadi waktu dibuka maskernya, saya kira 9 detik itu, Pak. Ternyata bukan ya. Kok cuma Pak. 9 detik sih? 19 detik, Pak. Iya. Bukan, Pak, itu Iya. Gisel yang lain. Gisel yang lain ya. Pakai J. Oh, pakai C. Karena Gisel. Ya, oke. Gisel ini, Pak. Bapak kaget kan materinya tak keluarin sekarang. Itu materi nanti padahal. Oke, nah sekarang kita akan ngobrolin tentang memperkenalkan dulu Siapa lah. sih Mbak Gisel ini? Silakan Mbak Gisel Gisel. siapa ya? Motor entusias iya, feminis iya, entrepreneur iya, Oke. domisilinya di Jakarta. Siap. Terus sekarang lagi giat motoran. Cek. Terus Cek. misinya Save Indonesian Woman. Oh, Save Indonesia Woman. Yang intinya adalah kalau sekarang Save kan mengamankan ya. Iya, Benar ya? iya, Yang iya. diamankan apa? Yang dari diamankan cowok-cowok. dari godaan cowok-cowok yang dari rayu tidak berpendidikan. gombalan Maut ya. Iya. Ya, jadi kalau misalnya mau ditanya selamatkan perempuan Indonesia, apanya yang diselamatin? Iya. Sebenarnya beberapa waktu lalu sempat banyak ada memes kalau misalnya ibu-ibu atau enggak cewek motoran Oke. itu sennya sennya ke kiri, beloknya ke kanan. Oh, oke. Oke. Masih berkecimpung di dunia motoran. Oh, Jadi, oke. menyelamatkannya kayak kita sharing dan mengedukasi. Siap. Oke. Tapi yang paling susah lagi tuh kalau lihat ibu-ibu sennya kiri terus nggak belok-belok, malah lebih stres lagi. Ini pasti ke kanan, ternyata nggak belok-belok. kita nebak Kita ternyata sudah ke kiri juga ikut gini itu. memang ratingnya rusak, murung Memang terus. ratingnya rusak ya. Ratingnya pakai tangan lagi, tapi nggak belok-belok. Manggil temennya Iya, ternyata. iya. Oke. Nah, kita tanya nih, selain tadi sudah ngomongin data dirinya, Oke. profesinya. Nah, tadi kan profesinya kan itu termasuk hobi apa profesi tadi yang sebutin ya? Iya, kita ini menurut saya Iya. motorcycle enthusiast ini profesi yang apa ya? Yang menurut saya baru aja. Baru aja. Bapak kebanyakan di Surabaya sih. Oh, gitu ya? Iya. Kalau Kalau di cari Jakarta- duit kerja di kantor. Kalau misalnya ngomong gini namanya itu hobi. Iya. Iya, menurut saya kan hobi, bukan Iya. pekerjaan yang bisa sehari-hari dikerjakan gitu. Pak. Oh, oke, Ya oke, mungkin oke. bisa di-share apa sih itu? Profesi utamanya Nah, mungkin. Profesi iya. utamanya apakah memang pure murni di situ atau memang Atau ada ada hal profesi pekerjaan yang lain? Kalau utama sekarang entrepreneur. Oh, entrepreneur. Oke, Iya, iya. namanya entrepreneur. Kalau misalnya si motor entusias ini lebih ke side job. Set job. Oh, Oke. Dan jadi job bukan hobi doang. Oh, Oke. iya. Oh. Jadi yang tadi sudah ngobrol-ngobrol sama Mas Fitra. Jadi sempat bikin satu brand namanya Motokopi itu ya. Salah satunya. Salah satunya ya. Oh, oke. Nah, ini nih kita akan ngomongin nih, apa sih yang mendasari mengambil kesibukan motorcycle entusias susahnya. Yang mendasari kenapa menyebut dirinya seperti itu dan yang mendasari apa hingga menjalankan dari kota-kota itu seperti itu.
mempromosikannya seperti itu Iya. maksudnya. Mendasari apa ya? Motivasinya. Motivasinya. Awal-awalnya memang karena tertarik di dunia motoran, Oke. traveling. Gitu. Pak Adit ini saya dengar-dengar ini ada efeknya ya, ngomongnya kok jadi double-double gini ya. Iya. Oh, diklik. Yang sini. Iya. Tes. Coba Mbak. Tes. Oh, iya, kan. Tuh. Tapi sekarang volumenya kurang tinggi, Pak. Ngerepotin ya, Pak ya. Salahnya. Silakan. Salahnya nggak Ya, mau ngomong. awalnya Oke. awalnya karena suka motoran sama traveling. Terus Oke. lama-kelamaan karena udah jadi hobi, Ha-ha. ada sesuatu yang kalau misalnya kita jadiin serius ini, Oke. ketika perempuan di dunia otomotif itu lebih menonjol ya, gampang terlihat. Ya pastilah, perempuan lebih menonjol. Sebenarnya pusat di mana-mana perhatian. ya berarti ya. Pusat perhatian. Ya, jadinya ya udah kenapa enggak diseriusin aja dan ternyata memang Bisa menjadi sesuatu. Bisa menjadi oh, sesuatu. Oh, iya iya iya. Oke. Ternyata ada Nah. sponsor yang mau, itu makanya sesuatu. Gitu ya. Nah, berkegiatan seperti itu kan memerlukan biaya. Iya kan, memerlukan biaya. Iya 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 iya. Nah, Mbak Gisel sendiri, kok Gisel ya? Gisel sendiri. Gisel. Bapak yang kepikiran 19 detik. Mana saya sih dari Iya. tadi? Kan Bapak yang pernah kirim ke saya. Iya, saya kasih videonya lengkap Iya. ya. Kalau saya mah lihat dari website, Pak. Jadi bisa langsung hilang historinya. Itu kan oke. butuh biaya. Cari dari sponsor atau dari rogoh kocek. Ini duit pertanyaannya kayak ke Bapak sendiri. Dari sponsor lah kan Bapak yang sponsori itu ya. Jangan. Yang sekarang. Saya siapa Pak? Saya Didi biasa, orang biasa enggak? Saya di Jalur Sulawesi biasanya. Kalau di kota-kota lain Iya. gimana? Kalau di Nah. Surabaya kan jelas ada sponsornya. Ada sponsornya. Kalau Nah. di kota lain gimana? awalnya pasti dari kocek sendiri. Oh, dari kocek sendiri. Ya, awalnya sekali dua kali sampai akhirnya ada mungkin temannya temen gitu ngeliat atau nyari orang yang kayaknya bisa untuk explorer terus motoran lama sampai akhirnya ditawarin nih, lo mau nggak explore motoran selama berapa lama ke satu tempat gitu. Oh. Gitu. Terus ada seleksi, akhirnya kepilih, ya udah, akhirnya sampai sekarang. Jadilah brand Jurnal itu Gisel. sendiri, jurnal Jurnal Gisel Gisel. itu tadi ya. Oh oke, jadi kalau mau tahu ini dari sejak kapan, tahun kapan? Kalau motorannya berdiri, betul banget dong. Nanti mulai malam biasanya. Jamu jago lah. Jamu jago. Oh, Oke Iya, iya, oke. iya. Untuk motoran profesionalnya mungkin di 2010-an. Oke. Terus sampai sekarang, cuman untuk brand jurnal Gisel aja baru banget. Oh. Baru belum nyampe 1 tahun. Jadi Oh. sebelumnya itu lebih ke kerja sama satu kelompok kecil untuk kerja sama brand. Oh, jadi kayak influencernya ya dirimu ya. Oh, oke. Mungkin bisa lebih lama di sini, Mbak. Nanti jadikan KOL-nya. Iya. Iya, iya, iya. Ada yang butuh soalnya. Ada yang butuh ya, teman saya. Oke, nah ini setiap kegiatan selalu ada brand yang support. Oh tadi sudah ya. Ya, tadi Nah sudah. pernah nggak sampai mengalami kerugian gede banget? Misalnya naksir nih, kok naksir ya? Dikira-kira nih habis 5 juta, ternyata sampai 8 juta itu pernah nggak? Pernah. Jadi ada satu perjalanan yang seharusnya dibiayai Oh, dengan oke. jumlah X Oke. yang dihitung-hitung. Dijanjikan. Oke. Ya. Oke. Yang dihitung-hitung kita akan menghabiskan dalam waktu 5 sampai 7 hari. Ternyata Oke, sampai- ketika kita explore Oke. ada hal yang kita nggak bisa tunda dan molor. Oh, Akhirnya oke, ngaret oke, sampai oke. 10-15 hari. Berarti ya itu cost-nya itu ditanggung Ditanggung sama brand. Beban. masing-masing ya? Oh, jadi Mbak Gisel sendiri yang nanggung. Oh, Oke. tapi karena Itu suka mungkin. ya. Karena suka. Karena suka mau gimana lagi ya? Iya. Oke, ya. Nah ini nih kendala apa sih? Nah kendala apa sih pada waktu dirimu ini kan sekarang sudah punya media, dirimu juga bisa disebut menjadi salah satu influencer untuk di motoran cewek Ladies ya. biker. Nah pernah nggak mengajukan sesuatu ke klien terus ya caranya cuma gini doang, nggak mau ah. Harapannya Mbak Gisel itu dapatnya gini, tapi ternyata klien cuman bisanya ya Gini seadanya. aja gitu. Curhat. Iya Pak. aja. Curhat ya. Ini bukan saya, Pak. Iya. Gak apa-apa nanti kalau ditayangin jebret, Iya. brandnya saya tag langsung. Iya. Mohon dilihat gitu ya. Iya. Ya, jadinya sekarang ini nggak punya harapan lebih Oh, karena gitu. ketika kita punya konsep, kita tawarin konsepnya,
Terus kalau misalnya memang ternyata dia bilang kayaknya cuman bisa segini, oh ya udah nggak apa-apa. Yang menyakitkan itu ketika dia mau support tapi ngerubah konsep yang kita punya. Oh iya itu sih yang nggak apa-apa sih Pak kalau rubah. Nah cuma biaya totalnya sekian, langsung totalnya. Tapi nggak mau Pak. Tapi nggak mau. Tapi nggak mau. Tetap aja segini. Gitu. Curhat Pak. Curhat. Selalu ya curhat ya. Tapi nggak mau Pak, ada penekanan aksen gitu ya. Biasanya mintanya plus-plusnya banyak. Saya mau nanti udah ngeluarin budget berangkat biasa. Titik kumpulnya di tempat saya, titik finishnya di tempat saya, semua promonya di saya. Tapi saya punya biaya sekian, nah gitu biasanya gitu. Setelah inget-inget itu Pak. Tapi ya tetap diterima gitu itu. Maksudnya tetap diterima. Atau cari partner promo partner sponsorship yang lain. Biasanya nyari jalan tengahnya, kita nyari win-win ya. Tengah kita keluar dari konsep seberapa banyak, terus tengahnya dari brand itu seberapa banyak. Kalau misalnya memang tengahnya nggak dapat ya sorry tuh saya gitu. Atau jawaban klasiknya, coba saya obrolkan dulu sama tim. Wah nggak kena, nggak masuk ini. Pilihan kari. Iya. Kayak gitu loh modelnya rata-rata ya. Tapi nggak apa-apa, wajar itu ya, wajar ya. Ya namanya kan Mbak Gisel juga mencoba merintis. Bekerja sama kan, ya dia merintis gatel-gatel yang merintis itu. Ya apa sih Pak? Berapa? Dia harus mengetok pintu beberapa kali baru ketemu dengan klien yang tepat kan. Biasanya seperti itu. Ya itu mungkin tantangannya membuat sebuah konten untuk gitu ya. Rebranding Mbak Gisel sendiri kan ya. Nah, ada nggak contoh permintaan yang menyedihkan dari klien? Sebenarnya itu bisa dilakukan sih, tapi karena budgetnya juga nggak masuk dan kebetulan misalnya nih sponsornya cuma adanya itu aja, bagaimana cara ngatasinya dan apa bentuknya misalnya nih. Dan sedangkan event itu dipengenin Mbak Gisel, ya misalnya misal acara malam ini, enggak ya, sponsornya nggak enak ya. Hanya acara malam ini, ternyata dia minta titik kumpulnya kayak harus ada foto ini, sedangkan sedangkan nggak semuanya bisa dilakuin. Nah, tapi naluri Mbak Gisel ini pengen ngelakuin nih event nih, bener-bener bagus banget buat brand. Apalagi dengan waktu yang mepet mau nggak mau diterima daripada minus banyak kan. Nah, itu cara mengatasinya gimana? Cara ngatasinnya. Tapi jangan jawab cari tengah lagi loh ya. Kalau semua cari tengahnya bingung Mbak. Mungkin kalau misalnya ditanya mintanya banyak, itu masih gampang ya menurutku. Yang susah itu ketika kita punya misinya tuh kayak kemanusiaan, perempuan gitu kan. Itu nggak banyak brand yang mau support. Ketika ada brand, contohnya nih kayak rokok, ya kan, atau enggak alkohol, yang mereka punya banyak. Rokok, alkohol, kondom biasanya kan saya suka terakhir Mbak. Ketika mereka punya daya untuk energi untuk support, ya mau tidak mau ya kita menolak karena nggak sesuai sama apa yang kita konsepin misi kita. Tapi kalau seumpama mendapat sponsor kondom itu aplikasinya gimana Mbak? Kan aplikasinya. Tapi nggak tahu terima nggak Mas Yan kalau ada judi. Biasanya kan sekarang kan banyak Pak. Ada judi, ada. Yang kalau di YouTube ada kondom, ada rokok, masih diterima nggak? Untuk 3 poin itu biasanya kan gede itu, bisa. Untuk 3 poin. Tadi saya sudah tanya contohnya, kok dibelokin gede, mau apa enggak? Ya mungkin. Dilurusin ya. Nalurinya ternyata tetap nggak mau. Misal dapat sponsor kondom, kira-kira aplikasinya gimana? Kan tanya saya. Ya bisa. Tanya, kan belum pernah. Belum pernah ya. Kalau saya gitu, saya kasih pakai buah-buahan, buat terong. Kalau seumpama nih, kalau semisal tadi kembali lagi ke kondom tadi, kalau misalnya dapat kayak begitu, kira-kira mau diaplikasinya gimana Mbak? Siapa tahu sponsor kondom lihat ayo. Padahal nggak saya tag. Tapi kan Mbak Gisel nggak mau. Tapi kalau kita mau sih nggak apa-apa. Siapa tahu tiba-tiba mau nih. Kita sih open Pak ya. Iya. Padahal dia nggak mau, tetap aja ngeyel ya hostnya. Tetap aja. Kalau ada gimana coba? Kalau rokok kan bisa dibuat konser, taruh di mana gitu kan. Tapi kalau kayak yang itu tadi gimana? Alkohol. Nanti kita contoh setelah kondom masuk alkohol. Semuanya sebenarnya kalau misalnya memang terbuka untuk semuanya ya, untuk brand itu bisa banget dikondisiin, entah itu mereknya, namanya, atau logonya, itu bisa nempel di motornya kayak atau di baju jaketnya kayak gitu. Asik sih. Kau durek ngono api ya. Buder. Durek ya. Kayak ono pasak bunyi minuman itu ya. Nah, dirimu apa yang mau tanya? Kan Mbak Gisel ini
basicnya juga suka dengan motor. Iya. Ada kecenderungan suka dengan brand motor enggak? Duh, nanti nyebutin brand lain sakit hati. Enggak, Pak. Kalau saya sih lebih suka yang warna merah. Biasa. Cuma saya lama-lama Inggris sih. Tiba-tiba, iya saya suka motor ini. Ternyata nggak suka saya, ini nggak suka brand saya, enggak ya. Saya enggak sama sekali. Iya, ini memang Mbak, menyenggol-nyenggol karir lah. Jadi kemungkinan di Surabaya nggak ada lagi. Ya gimana? Apa netral aja ya? Netral. Janji ya nggak boleh baper ya. Sumpah ya. Ini disaksikan orang banyak loh ya. Nggak boleh sakit hati loh ya. Cuma ya yakin ya. Di video loh ya. Tak tag ke Pak. Ayo brand apa Mbak? Untuk ada nggak kecenderungan? Ya, kalau misalnya untuk brand aku nggak ada spesifik suka yang mana gitu. Soalnya kalau misalnya menurutku ketika kita perjalanan jarak jauh kita juga mesti nentuin medan apa yang dilalui, berarti motor apa yang dipakai. Oh, aman. Bijak sekali. Ya, sering pegang klien berarti. Tapi kalau memang kota-kota ada khusus yang kota-kota. Kalau seumpama kota-kota Mbak, pancingnya kota-kota. Ini brand apa ini Mbak? Terus sudah kelihatan cuma ada berapa brand itu Mbak? Cuma ada 2 yang terbesar. Ya kan, yang 2 lagi cadangan kan. 2 ini loh apa Mbak? Saya tuh ingin tahu Mbak. Atau mau yang tahu videonya Pak Wahyu kirim itu? Jangan ya, ngeri ya. Ngeri. Tingkatkan kolaborasi. Iya, itu Pak yang terpenting Pak. Tingkatkan kolaborasi. Hindari kompetisi. Iya. Kolaborasi. Kalau misalnya di kota-kota Mbak, dibaleni mana kata-kata. Ada yang lain ya, yang lain. Tidak apa-apa Pak. Tidak apa-apa. Ya berarti intinya kan Bapak pengen tahu atau gimana? Menyesuaikan dengan kondisi keperluannya. Benar. Oke, nah pada waktu touring, nah nih, kendala apa nih Mbak? Misalnya nih di kota nih, kendala apa nih yang sering terjadi? Touring ini berarti cenderung dengan pergi ke kota yang jauh ya Pak ya? Iya, pergi ke kota jauh. Enggak, misalnya kalau di Surabaya nih touring city tour gitu ya. City touring gitu. Kendalanya kurang. Kendalanya apa? Oh, kendalanya ada Pak. Ada ya? Yang ikut semuanya kerja, jadi bisanya malam. Merotol. Terus diceritain panitianya Pak. Oh iya, tekan saya Mas. Hati-hati Mbak. Tapi paling enggak tadi cukup lumayan ya. Minimal dibuat laporan enak. Iya. Supaya ke saya lagi. Ya gimana kalau di kota-kota dulu? Kendalanya sih. Iya, kan banyak teman-teman yang suka motor kota-kota, saya yakin sih. Kalau di kota jarang ada kendala yang gimana-gimana sih. Paling lebih ke orang-orangnya mungkin ya, dari kesibukan yang ada. Kan bener kan. Saya ini anak motor Pak. Kecil itu saya lahir sudah bawa motor saya Pak. Lahir di motor. Nah, kalau ini jarak jauh. Jarak jauh selain motornya sendiri, fisik juga, barang bawaan, karena kan di motor bagasinya sedikit ya. Tuh pakai NMAX Pak. Bagasi seorang kampung masuk, orang meeting belum masuk. Oke Pak, masuk ya. Besok dipakai lagi saya. Kalau mancing-mancing itu tetap ada solusinya Pak. Oke. Terus. Jadinya untuk kalau misalnya barang bawaan itu benar-benar mesti dipilih-pilih. Kira-kira mana yang nggak butuh, mana yang butuh banget. Terus juga kondisi motor mungkin lebih di prepare, servis dulu, apa kendalanya. Terus kalau misalnya servis diapain, pijet gitu kan? Oh saya sih, itu saya. Saya kalau petik mangga lu buanter. Salah Pak, yang baru bukan petik mangga. Apa itu? Putar bola. Oke, lagi lanjut. Oke, terus. Parah. Kok ngerti apa? Pengalaman. Bapak punya mau di mana? Member saya punya Pak. Cuci sepatu tahu ya. Oke. Sesungguhnya Mbak, dirimu tuh suka motoran touring atau sendirian? Sesungguhnya kalau di dalam hatimu. Sendirian atau barengan? Hati-hati kalau jawab sendirian, berarti sebenarnya nggak diharapin kalian. Berarti kalian nggak diharapin ya, nggak. Dua-duanya kan aku pernah nih. Waduh, ini mulai diplomatis ini. Kadang-kadang. Plus minusnya apa itu? Plus minusnya. Kalau misalnya untuk aku dalam satu perjalanan ada kebutuhan ambil gambar, ketika rame-rame itu kadang-kadang orang-orangnya tuh suka, ih lama banget sih, bolak-balik nih. Iya. Bapak berkubis pasti itu. Banyak kepentingan. Bapak berkubis kalau yang jalan begini. Aduh, suwini kira. Nah, gitu kan Bapak berkubis ya, bener ya. Apaan sih? Iya. Cepat. Terus disian kalau oke aku baru melok ngene ya. Kopi. Iya. Kopi ireng. Kayak gitu ya, berarti memang kendalanya pada waktu untuk diajak mendokumentasikan sesuatu itu agak berat. Jadi ketika kalau misalnya perjalanan untuk membutuhkan pengambilan gambar, mendingan sendiri atau berdua aja, atau bertiga, kelompok kecil.
Tapi kalau misalnya untuk seseruan, touring yang have fun ya dalam komunitas, oke banget. Oh iya sih. Iya. Benar sih. Kalau motornya sendiri itu enak, Mbak. Saya lihat di YouTube-nya Mbak Gisel. Oke. Pakai Royal Enfield, ya. Pernah. Itu ke Bali itu, bukan? Ya. Bapak cari jawaban brandnya kok aman banget. Nggak aman, saya riset itu, Pak. Oh iya. Bapak sudah riset. Mbak nggak pernah pakai yang rebel gitu, Mbak? Enggak, saya tanya doang. Selain RE kan ada tuh, ya kan? Yang rebel ada nggak? Pak, pertanyaan kan sudah jelas, Pak. Itu habis catering, Pak. Saya Bapak nambah-nambahin. Pertanyaan kan sudah jelas, Bapak nambah-nambahin malah. Kan biar lebih panas, Pak. Iya. Saya yang panas, Pak. Yang penting itu hasil digitalnya panas, Pak. Bosnya Bapak panas maksudnya. Nah, gimana itu pengalaman? Nah, dijawab dulu. Dijawab dulu. Pengalamannya ya balik lagi kayak tadi sih, karena aku tahu perjalanannya tuh seperti apa. Terus ada beberapa kandidat dan ternyata brand itu yang menjawab, wah gue support nih gitu. Ya udah coba. Dan sebenarnya untuk perjalanan yang kayak Jakarta Bali dan rute yang kayak kemarin, itu semua brand masih aman ya, kecuali kalau misalnya kayak belusukan tapi dikasih motornya motor sport gitu kan, itu benar-benar jomplang gitu. Jadi nggak sampai sesuai saat itu masih ya. Oke. Kalau target kedepannya sebagai lady bikers ya, misalnya, atau antusiasnya susah Pak ngomongnya saya. Lady bikers itu ya. Kira-kira ini apa Mbak? Targetnya apa nih? Secara diri sendiri dulu ya. Nah. Visi pinginnya itu apa? Kedepannya pinginnya apa? Tolong Mas Fitra didengerin ya. Ini langsung Pak Gisel yang ngomong ini. Pengennya seperti apa sih? Aku malah bingung, soalnya kalau misalnya ditanya maunya kemana, aku udah kayak nggak ada tujuan destinasi khusus. Karena sekarang ini kan kondisinya lagi turun ya untuk pariwisata. Jadinya masih banyak tempat pariwisata yang perlu kita bangkitin lagi. Jadi nggak dilus-lus Mbak kalau supaya bangkit. Dilus-lus ya kan bosnya, ayo Pak, ayo Pak, kita bangkit Pak, gitulah. Jendul aja Pak. Yang tangi. Iya. Sama kayak lebih ke edukasi perempuan untuk safety riding, karena aku di motorcycle. Jadi kayak semacam kenapa sih mesti perempuan, karena perempuan itu yang akan ngingetin suaminya kalau misalnya mau pergi kerja, sama ngajarin anaknya kalau misalnya udah mau naik motor tapi belum cukup umur, ya kan? Ya benar. Karena istri saya sering ngingetin saya pulang gitu. Kayaknya banyak. Mbak Gisel sudah berkeluarga? Belum. Nah, nanti misalnya nih kalau berkeluarga, masih tetap akan seperti ini kah? Sepertinya masih mengajak suami malahan. Ngajak suami atau tetap sendiri dengan keasikannya jurnal Gisel? Masih belum tahu sih ya kalau depannya gimana. Kalau ini event, maunya ke depannya eventnya seperti apa? Event yang mau dibuat nih, kan sudah motokopi tadi sudah kita ngobrol motokopi. Nah sekarang apa nih? Motokopla. Apa nih yang mau dibuat? Event terdekat. Event terdekat sih kemungkinan akan ada touring lumayan. Sumpah Pemuda Oktober. Itu kemana ke ini? Daerah timur. Timur itu ini Pakuwon City. Apa itu? Pakuwon. Oh iya benar. Bapak ngarang aja. Kalau saya jawab Pak, ya saya nunggu sebelah saya jalan lagi, saya baru jalan. Langsung jawabannya nembak. Ya, gimana eventnya dulu? Kalau misalnya event terdekat touring itu, tapi kalau misalnya kayak goalnya kayak semacam pengen bikin safety riding cewek-cewek dari kota ke kota. Paling nggak safety riding itu bukan cuman skill di atas motor, bisa slalom atau apapun, tapi lebih kayak pendekatan emosional dan kesiapan mental untuk di jalan raya. Itu nanti bakal bareng tim juga, barengan banyak tim atau? Enggak, tim kecil. Tim kecil ya. Berarti 3-4 orang. Ya, untuk perjalanan. Kalau Mbak Gisel sudah jawab nih, pingin bikin squad cewek-cewek gitu ya. Nah, kalau Vespa sudah buat, Yamaha kapan buat Pak? Cewek-cewek. Yang Yamaha Pak. Iya, salah ya. Enggak pakai bajunya soalnya enggak pakai bajunya. Jurnal Gisel. Jurnal Gisel. Itu kalau dia seorang antusias motor. Wah, ini mulai ruwet ini ya. Kalau dia suka band K-pop, namanya Jurnal Korsel. Bapak bikin stres aja terus ya. Bapak apa? Iya. Tuh apa ya?
jurnal Gisel. Iya. Nah, kalau dia memang motor antusias. Iya. Kalau dia suka lari-lari, Pak, Jurnal kesel. Kalau dia kalau suka kena ya, Pak. Krik-krik ya, Pak. Iya, Bapak ini Krik-krik ya, mesti semua orang suruh mikir-mikir ngomong. Bikin pertanyaan-pertanyaan susah. Penting dilempar aja dulu. Dilempar aja dulu. Aduh. Iya kan? Bapak nanti bikin pertanyaan lagi. Pak, karena anak motor akhirnya siap materinya. Ini nakalan ini. Kemarin kalau anak band nggak punya materi, diem tolak. Rencananya di Surabaya ini sampai kapan? Surabaya baru datang hari ini kan ya? Iya, tadi pagi baru sampai. Rencana sih sampai Sabtu. Oke, sampai Sabtu. Oke. Jadi ada kegiatan besok sama lusa masih di sini. Oh, kira-kira malam ini tuh di hotel mana, kamar berapa? Di sini, Pak. Di sini. Ternyata di dalam di Alfa Studio. Oke, nah ini Mbak, pesan-pesan untuk anak motor cewek-cewek apa? Pesan-pesan untuk teman-teman Elkem nih yang suka motoran nih, terutama cewek. Kira-kira pesan-pesan yang bagus ini apa? Yang bagus, mungkin kalau misalnya teman-teman perempuan di luar komunitas atau klub, ketika kita ngerasa kurang paham atau kurang ngerti, mendingan bertanya. Jadi dan ketika ada kesalahan di jalan, misalnya ada orang yang lupa atau nggak nyalain lampu sen atau lupa matiin, itu lebih baik ditegur, dikasih tahu. Jadi lebih ke aware sama sekitarnya. Siap. Oke. Jadi memang ke profesi ataupun hobi Mbak Gisel ini mungkin diperlukan fokus dan persisten ya untuk ngejalanin ini kan ya. Maksudnya dia memang harus benar-benar konsisten untuk membangun brandnya Jurnal Gisel ini. Benar. Memang kalau kita konsisten pasti akan cepat dikenal dan kita juga mencintai, Pak. Tapi juga jangan mengelakkan banyak tantangan dan kendalanya. Tadi jatuh bangun, tidak mendapatkan sponsor, harus jalan dengan duit sendiri. Makanya Bapak punya program. Balik aku mana? Harus di closing. Dirusak. Iya, dirusak mana closing. Oke, kalau kita closing aja. Mbak Gisel juga nyanyi? Suka nyanyi? Bisa. Joget aja, joget. Oke, cukup. Sekian ya dari sesi PSK kali ini. Jadi podcast habis kerja. Mungkin nextnya kita akan datengin narasumber yang lain dengan profesi-profesi pekerjaan yang lain. Kita korek kendala dan tantangannya di pekerjaannya itu. Oke, jadi teman-teman LKM kalau mau tahu Mbak Gisel nanti bisa cek link deskripsinya di YouTube-nya LKM Music ya. Oke, kalau gitu kita dadah dulu Mbak. Dadah. Terima kasih teman-teman masyarakat. PSK Podcast Sehabis Kerja.